SMK kita SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha menciptakan kita semua, memberikan karunia, ya telah menghidupkan kita, serta telah memfasilitasi seluruh aktivitas hidup kita. Dan mudah-mudahan hari ini Allah melimpahkan kesehatan kepada kita semua, sehingga mudah-mudahan kegiatan hari ini sukses. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak dan Ibu tim akreditasi sekolah, atau termasuk pula tim manajemen sekolah ya, yang sangat-sangat saya banggakan. Saat ini saya mau menyampaikan terkait dengan instrumen akreditasi khususnya untuk SMK, terutama pada butir inti. Kemudian saya fokuskan lagi yaitu terkait dengan manajemen sekolah. Jadi ya komponen manajemen sekolah. Dalam hal ini ada 13 butir komponen manajemen sekolah. Yang pertama yaitu EDS dari pelaksanaan visi, misi, dan tujuan. Jadi memang sekolah yang bermutu itu setiap tahun itu mengadakan EDS, evaluasi diri sekolah dalam menerapkan ya visinya, misinya, dan tujuannya ya. Dan tentu ada dokumen-dokumen hasilnya. Dan yang kedua, putri yang kedua yaitu supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan tim supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, ya, mutu pembelajaran. Dalam hal ini tentu ada program kepala sekolah, program supervisi ya, kemudian ada tim supervisor, kemudian ada instrumen, ada jadwal ya, ada hasil supervisi, analisis hasil supervisi, tindak lanjut hasil supervisi, serta laporan hasil supervisi. Syukur-syukur sampai muncul grafik peningkatan kompetensi guru ya dari hasil supervisi itu. Kemudian instrumen atau butir yang ketiga yaitu penerapan atau implementasi RKS ya dan RAKS-nya ya. Jadi sekolah kan membuat program sampai detail bersama dengan anggaran-anggarannya. Dan seberapa serapannya, apa yang menyebabkan yang belum tercapai, bagaimana strateginya menerapkan RAKS itu gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, butir yang keempat adalah membangun keharmonisan interaksi antar warga sekolah, antara pas sekolah, waka kurikulum, waka humas, waka seluruhnya ya, kemudian kaprodi, walkas dan seterusnya ya, membangun interaksi, membangun keharmonisan interaksi antar warga sekolah. Dan yang kelima yaitu pembiasaan ya, pengkondisian lingkungan sekolah ya. Jadi menciptakan atas kepemimpinan kepala sekolah tadi, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Lingkungan yang nyaman, lingkungan yang bersih. Ini tentu bagaimana kepala sekolah memberdayakan SDM sehingga mampu menciptakan suasana di sekolah itu adalah kondusif untuk belajar. Yang berikutnya nomor 6 yaitu kolaborasi dengan komite. Ini komite sekolah ini sangat penting peranannya sebagai pihak yang menjembatani hubungan antara sekolah dengan orang tua wali murid gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah mengembangkan serta menerapkan kurikulum secara sistematis,
kreatif dan inovatif dalam hal ini tentu komandannya adalah Waka Kurikulum, Kaprodi dan seterusnya gitu ya. Jadi bagaimana strategi dan hasil implementasi kurikulum gitu ya, tentu dengan penugasan-penugasan dari guru ya, sampai pula guru-guru yang telah menjadi asesor pada mata pelajaran produktif dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah pengelolaan guru, yaitu dari rekrutmen, kemudian penugasan dan pengembangan, penilaian serta sampai pada penghargaan. Jadi kepala sekolah kan perlu membuat analisis dalam rangka rekrutmen guru, berapa jumlah rombelnya, berapa guru yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian juga memberikan ketugasan dan mengembangkan, mengadakan pelatihan-pelatihan ya. Apalagi sekarang ini sedang pada masa daring gitu ya. COVID-19 ini terlalu banyak dibutuhkan kompetensi yang terkait dengan bagaimana pembelajaran daring. Kemudian juga bagaimana guru itu mengelola penilaiannya sampai pada setiap tahun kepala sekolah wajib memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi. Ada satu guru tiap tahun itu guru yang terbaik, dibuatkan sertifikat gitu ya. Itu adalah dalam rangka memberikan reward kepada guru-guru gitu ya. Kemudian yang nomor 9 adalah bagaimana kepala sekolah dengan didelegasikan pada Waka Sarpras itu bagaimana mengelola Sarpras sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Dan yang 10 adalah pengelolaan anggaran ini ya. Pengelolaan anggaran tadi sudah dibuat RAKS. Nah, kemudian bagaimana pengelolaannya agar dalam menerapkan menggunakan RAKS itu, menggunakan sumber dananya itu dapat dikelola secara transparan, akuntabel gitu ya, dapat dilihat secara objektif berapa capaiannya, seberapa serapannya ya. Katakan misalnya standar isi ya, itu anggarannya berapa, yang realisasi berapa persen gitu ya. Nah, seperti itu, begitu pula standar proses, standar tendik ya. Seberapa anggaran yang disiapkan untuk mengembangkan guru gitu ya, dan seterusnya. Jadi seluruh anggaran yang disiapkan itu bagaimana bisa dilaksanakan, digunakan secara transparan dan akuntabel. Kemudian yang berikutnya yang nomor 11 adalah pembinaan kegiatan kesiswaan. Ini tentu didelegasikan pada Waka Kesiswaan. Bagaimana Waka Kesiswaan itu mampu mengidentifikasi, mendata, membuat program kegiatan kesiswaan sampai pada prestasi-prestasi siswa, mengidentifikasi bakat-bakat yang dimiliki oleh siswa sampai pada siswa itu mampu mendapatkan berbagai kompetensi termasuk pula itu kompetensi karakter atau kompetensi itu spiritual, kemudian juga sosial, sikap spiritual, sikap sosial, kemudian pengetahuan, keterampilan. Bagaimana kepala sekolah melalui Waka Kesiswaan mampu mengelola kegiatan-kegiatan kesiswaan sampai siswanya berprestasi, baik itu tingkat internasional, nasional, regional atau provinsi dan sebagainya, begitu ya. Nah, kemudian yang ke-12 yaitu bagaimana sekolah itu mampu memberikan layanan tentu melalui BK gitu ya, BK. Nah, dalam hal ini bagaimana sekolah mampu mengembangkan prestasi siswa, baik itu prestasi akademik maupun non akademik gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana sekolah itu tadi pada nomor 1 tadi kan EDS, maka kemudian bagaimana menerapkan sistem penjaminan mutu, baik itu melalui SPMI
Maupun ada pula sekolah yang menerapkan ISO gitu ya. Nah boleh ya menerapkan ISO boleh ya. Begitu pula SPMI, tapi yang wajib gitu ya, yang SPMI gitu ya. Nah, monggo bagaimana mengimplementasikan ya sistem penjaminan mutu pada sekolah itu dengan berbagai strateginya serta dicapai hasil-hasil serta dapat membangun, dapat meningkatkan mutu pembelajaran, mutu pendidikan di SMK tersebut. Itulah 13 butir instrumen akreditasi pada komponen manajemen sekolah. Mudah-mudahan dengan 13 butir ini monggo nanti disiapkan, diimplementasikan sampai melahirkan ya suatu budaya, ya budaya menjadi suatu budaya, menjadi karakter sekolah itu. Tentu ada pula dokumennya ya, yaitu serta performan sekolah itu dari 13 butir ya instrumen akreditasi pada komponen manajemen sekolah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan inayah atau kekuatan, melimpahkan hidayah bimbingan kepada kita untuk bisa menerapkan 13 butir akreditasi pada komponen manajemen sekolah itu, sehingga mutu ya pendidikan di sekolah kita ya semakin meningkat, sukses untuk SMK gitu ya. SMK bisa sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat,